Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Lemes amat. Habis itu ya minggu ya, malam mingguan ya. Kencangin lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke. Gimana weekend kalian nih? Karena udah ngomong-ngomong weekend ya. Gimana weekend kalian? Kanan buat ya. Oke. Masih ingat belum pembahasan kemarin tuh tentang rute-rute bangsa Eropa ke Indonesia apa segala? Masih pada ingat gak? Sedikit, Bu. Lupa sedikit. Toko-tokonya juga termasuk ya? Iya. Nah, karena mumpung lupa tokonya, akan ada presentasi nih. Masih ingat kan tugas presentasinya, presentasi infografis? Masih ingat kan? Ya, masih ingat. Puji Tuhan. Oke. Kelompok berapa nih mau maju nih? Kelompok 1 siapa? Kelompok 1. 1 siapa? Ayo. Warka ya, maju yuk Warka. Oke. Ini keluarin lagi kayaknya ya. Ini Ibu udah lihat di GCR kalian udah kumpulin ya GCR kalian. Nah, sekarang kalian akan mempresentasikan materi kalian. Kelihatan nggak semuanya? Oke. Ya, Bu. Ya langsung aja di situ aja biar kelihatan. Itu di sini ada Alfonso de Alberto. Alfonso de Alberto ini merupakan seorang pelaut dan jenderal Portugis yang berperan penting dalam ekspansi kolonial Portugis di Asia. Dia tuh lahir di Alejandra, Portugal, dan menjadi gubernur jenderal India dari 1509 hingga kematiannya. Pencapaian utamanya itu ada pendirian Goa, penaklukan Malaka, ekspansi maritim. Nah, Alberto juga itu dikenal sebagai Duke of Goa dan dianggap sebagai salah satu komandan angkatan terhebat pada masanya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Oke, karena udah disebutin ya tadi ya tentang Alfonso Albuquerque. Itu salah satu yang disebutin, udah jelasin sama kelompok 1, itu ada petualang penjelajah dari Portugal. Nah, hari ini kami akan membahas kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Nah, gimana sih mereka datang ke Indonesia, terus apa aja efek-efek mereka dan juga efek-efek perdagangan mereka juga di sana. Oke, kembali lagi ke PPT ini. Bentar ya. Sebentar. Oke. Portugese Ventures for Spices. Bagi kalian memperhatikan ya materi minggu lalu, pertemuan lalu, di mana kami review tentang alasan kedatangan bangsa Eropa ke daerah-daerah Asia gara-gara mereka mencari rempah-rempah. Nah, itu gara-gara kenapa mereka cari rempah-rempah? Masih ada yang inget gak? Coba tangan, ayo. Nah, Kayla. Hah? Untuk menghangatkan tubuh. Nah, selain menghangatkan tubuh apa? Karena kota Konstantinopel. Betul, kota Konstantinopel jatuh di tangan Turki Utsmani. Karena itu juga one thing for another, mereka itu diakibatkan oleh perang salib dan juga jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Oke. Siapkan HP kalian karena kalian akan absensi. Oke. Semuanya sudah? Sudah? Oke, semuanya sudah ya. Nah, review lagi nih tentang pembelajaran kemarin, teman lalu tentang kedatangan bangsa Eropa. Bagi kalian yang masih ingat penjelasan Ibu tentang rute-rute bangsa Eropa, salah satunya bangsa Portugis ya. Masih ingat gak rute-rute mereka? Masih ingat gak? Ya, lupa, Bu. Boleh dijelasin lagi gak, Bu? Mungkin Along, masih ingat mungkin Along. Nibras. Oke, Farka mungkin? Udah lupa ya? Oke, udah ya, gimana sih? Oke, nah ini kan Portugis kan di sini. Nah, Vasco da Gama mulai perjalanannya ke Tanjung Harapan.
Mereka lalu di Tanjung Harapan ke Kota Goa di India. Nah, untuk perjalanan Vasco da Gama sampai di sini aja, nanti akan dijelaskan lebih lanjut kenapa. Lalu dilanjutkan oleh, tadi udah dijelaskan sama Farka, oleh Alfonso de Albuquerque. Itu dia lanjut ke Selat Malaka pada tahun 15 tahun 1511, dan juga akan terakhir sih, yang penting di sekitar tahun-tahun segitulah, tahun 1512 ke Maluku. Oke, ingetin ya, kan itu pasti masih keluar di ulangan soalnya. Oke, ke slide selanjutnya. Nah, tahun 1511. Nah, udah dijelaskan tadi ya, udah disebutkan tadi sama si Somi. Terima kasih Somi, karena udah memperhatikan. Nah, kedatangan bangsa Eropa. Oke, silakan duduk Nanda. Kedatangan bangsa Eropa itu karena pertama, jatuhnya Konstantinopel, dan juga bangsa Spanyol karena hal tersebut mereka butuh rempah-rempah ya, yang udah disebutkan oleh Kayla untuk menghangatkan tubuh, dan juga selain menghangatkan tubuh, rempah-rempah ya seperti kita ya, bahan masak, dan juga untuk menahan makanan-makanan mereka. Jadi istilahnya ya pengganti freezer lah biarpun rempah-rempah. Nah, dan juga keberhasilan Spanyol ya untuk mendapatkan daerah baru. Nah, sang raja namanya Raja Immanuel ke-1 itu memerintahkan, nah itu yang udah disebutkan tadi, Vasco da Gama untuk berlayar menemukan daerah yang kaya akan rempah-rempah. Nah, Vasco da Gama itu berlayar dari Lisbon pada tanggal 8 Juli 1497. Ya, melewati ya udah disebutin tadi, melewati Tanjung Harapan. Nah, di titik paling selatan di Afrika yang tadi ya udah saya tunjukin. Nah, ke perjalanan selanjutnya, Da Gama berhenti di Mozambik, di mana ia berinteraksi dengan penduduk lokal dan dapat menginformasikan tentang rute ke India. Di mana ya seperti kalian tahu ya, dia bisa disebutkan sebagai surga rempah-rempah. Nah, ya udah mungkin Vasco da Gama, wah, gila jackpot banget dapat sampai ada rute ke India. Ya udah, dia ke India, sampai di India di Kochi India pada tanggal 20 Mei 1498. Nah, Vasco da Gama itu disambut oleh penguasa lokal, menjadi hubungan juga perdagangan, dan Vasco da Gama kembali ke Portugal pada tahun 1499 dan diberi penghargaan di Lisbon. Nah, kalian tahu kan kalau Bartolomeus itu penjelajah pertama ya di Portugis. Apakah benar? Benar, Bu. Salah. Nah, penjelajah Portugis dimulai ternyata pada tahun abad ke-15 sebelum itu oleh Pangeran Henry the Navigator. Itu ya sekitaran pada tahun pertengahan abad 14 lah. Ia mendirikan sekolah navigasi di Sagres, Portugal, yang menjadi pusat pengembangan teknik pelayaran dan kartografi. The more you know, kan teman-teman? Oke. Sebelum kami lanjut, ada pertanyaan satu lagi. Nah, aku udah sebutin tadi, India itu sebagai surga rempah-rempah. Nah, menurut kalian nih ya, ini sudah sesuai dengan analisis kalian yang akan penjelasan juga mungkin kalian udah baca-baca, itu kenapa Portugis ingin mencari penjelajahan lain gitu loh. Mereka stay di India, udah dikenal sebagai surga rempah-rempah, kenapa mereka lanjut lagi ke Indonesia? Itu kenapa? Gak apa-apa, gak harus benar, yang penting itu udah analisis kalian udah berpikir, udah bapak ide, itu menurut kalian itu kenapa? Mungkin Nanda ingin menjawab, mungkin? Oke, Salwa. Mungkin untuk memperluas daerah kekuasaan. Bisa membuat daerah kekuasaan karena seperti mereka ingin memperluas dan juga ya istilah monopoli perdagangan rempah. Ada lagi nggak? Mungkin karena pada saat itu di India udah ada saingan yang lain. Ya benar, tidak ada saingan yang lain. Itu saingan dengan Inggris pada masa itu. Jadi mereka ingin memperluas, dengan Saula bilang itu memperluas daerah-daerah lain, dan juga ada persaingan juga di India. Tapi ada lagi. Karena
India itu hanya ada lada. Sementara mereka butuh pala dan cengkeh. Itu salah satu rempah-rempah paling istilahnya paling langka lah yang mereka cari. Nah, mereka lanjut ke Malaka. Nah, voyage to Malakas dan Molucas itu dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, Albuquerque pertama kali mengunjungi India pada tahun 1503. Itu salah satu dia itu yang sudah disebutkan oleh si Varka, itu dia adalah Duke of Goa. Dia istilahnya udah handal banget dari daerah yang dia situ. Nah, itu sebagai bagian dari ekspedisi perdagangan. Dia berusaha untuk membangun hubungan dengan penguasa lokal, dia udah disebutin tadi, dan mendirikan pos-pos perdagangan. Nah, Albuquerque itu mengambil alih untuk ekspedisi kedua, Portugal menyusuri Asia dan mencari rempah-rempah. Dan pada tahun 1511, Albuquerque berhasil, udah dijelaskan tadi, udah berhasil sampai di Malaka. Nah, Malaka ini udah di atasnya ya bangga dikit lah ke Indonesia dikit lah pada masa itu. Malaka itu istilahnya itu udah di atasnya India. Itu tahu nggak kenapa? Tahu nggak? Oke, pada tahu nggak alasannya mungkin? Karena jadi Nah, Parka. Pusat pelayaran dia. Nah, bener. Oke, kembali lagi ke petanya tadi ya, masih petanya. Nah, oke, ke petanya tadi. Malaka yang kalian tahu ada di sini, ya kan? Iya, Bu. Nah, Selat Malaka itu menyambung ke semua penjuru Asia dan mereka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di situ. Jackpot dong kalau kalian dapat, istilahnya kalian bangsa Eropa datang ke Asia ingin mencari rempah-rempah dan kalian mendapat jackpot di sini, pusat perdagangan rempah-rempah di Asia. Menurut kalian mau apain kalau kalian jadi bangsa Portugis? Apakah kalian biarin aja ataupun kalian menguasainya? Oke, pada ya Albuquerque lihat hal itu tersebut ya langsung dong dia menguasai Malaka. Cengli banget kan istilahnya. Mereka dia bisa bisa menguasai Malaka. Nah, habis dia menguasai Malaka, dia lanjut lagi ke Maluku. Nah, Maluku ini dikenal sebagai kepulauan rempah-rempah. Ya istilahnya sudah rempah-rempah di Asia yang kedua lah selain dia. Nah, itu ya pasti mereka ketemu pala dan apa lain sebagainya. Itu kalau nggak salah itu dia nama palanya tuh Fua kalau nggak salah di Maluku. Oke, karena dia di di Maluku juga, dia itu menjalin aliansi dengan Sultan Ternate yang pada saat itu lagi berkonflik dengan Sultan Tidore. Hal tersebut saya tidak bisa jelaskan lebih lanjut lagi, akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, kami akan jelaskan tentang kedatangan mereka. Nah, pasti sama-sama untung kan dengan menjalin ke aliansi. Sultan Ternate punya backup untuk melawan Tidore, dan Portugal bisa menghadapi persaingannya perdagangan itu di Arab yang di sekitaran Indonesia yang pada saat itu lagi menjalin perdagangan di Nusantara, dan juga Spanyol yang mungkin kalian tahu tentang adanya perjanjian Tordesillas itu di Filipina yang akan dijelaskan lagi minggu depan di pertemuan selanjutnya, yaitu membahas tentang bangsa Spanyol. Nah, tidak hanya menjadi perdagangan dan juga membangun benteng juga, itu yang kalian kenal sebagai benteng Sao Paulo. Portugis juga menyebarkan agama Kristen Katolik itu oleh seorang misionaris bernama Francisco Xaverius. Oke. Nah, pada tahun 1522 Portugis ingin memperluaskan daerah monopoli perdagangannya itu di Pajajaran, di bawah pemerintah yang pada situ tidak lanjut oleh
Albuquerque ya, itu dilanjutkan oleh Henry Lem, disambut baik oleh Pajajaran. Hal itu kenapa disambut baik oleh Pajajaran? Nggak tahu. Oke, kurang lebih sama kayak Sultan Ternate ya. Mereka ingin punya backup melawan Sultan Demak pada saat itu. Nah, dengan maksud Portugis mau membantu dan menghadapi ekspansi Demak, di mana Demak menganggap Portugis sebagai ancaman akan jalur perdagangan di Jawa Barat. Nah, karena Portugis kan udah menguasai Malaka ya, yang tentu mereka nggak akan mau Jawa Barat untuk menjadi suatu cut untuk perdagangan rempah-rempah mereka. Nah, terjadilah perjanjian Sunda Kelapa itu pada tahun 1522, yaitu antara Portugis dan Pajajaran, yang isinya sebagai berikut. Nah, itu kalian bisa lihat itu Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa, dan juga Pajajaran akan menerima barang-barang yang dibutuhkan dari Portugis, itu termasuk senjata. Nah, dan terakhir Portugis akan memperoleh lada dari Pajajaran menurut kebutuhannya. Nah, apakah Portugis sempat mendirikan benteng di Sunda Kelapa? Apakah sempat? Sempat nggak? Nggak sempat, benar. Nggak sempat. Hal ini pada saat udah mau merealisasikan Sunda Kelapa, perjanjian Sunda Kelapa, Sultan masuk. Fikri, oke, silakan duduk. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, Portugis mau melanjutkan perjanjian tersebut pada tahun 1527. Portugis datang ke Pajajaran, udah tidak jadi karena ada penyerangan dari Demak. Itu dipimpin oleh Sultan Fathahillah, dibantu oleh pasukan gabungan dari Demak, Cirebon, dan juga Banten. Ibu kembali lagi, Ibu nggak bisa jelaskan lebih lanjut lagi. Nanti ya bagi kalian masih penasaran, tunggu sampai pertemuan berikutnya. Oke, secara lebih singkatnya lagi, pertempuran berakhir dengan kemenangan di pihak pasukan Demak. Yang sejak saat itu ya karena ingin merayakan kemenangan mereka, Sunda Kelapa diganti dengan namanya Jayakarta, yang artinya itu pekerjaan yang jaya. Nah, Jayakarta ini kemudian di Jakarta. Oke, kalian nyadar gak? Judulnya namanya apa? Itu artinya apa? Biarpun Ibu ini guru sejarah, bukan serangan. Oke, hal itu karena apa? Dinamakan serangan ketiga. Nggak tahu. Ya tentu karena ya serangan ketiga lah, inilah pada tahun 1527. Nah, serangan pertama itu dilakukan oleh Demak terhadap Portugis itu pertama di tahun 1913 dan juga 1922. Keduanya itu dipimpin oleh Pati Unus. Nah, Pati Unus gugur pada serangan yang kedua itu pada tahun 1522. Oke. Oke, udah habis untuk penjelasan Ibu pada pagi ini ya. Apakah ada pertanyaan mungkin dari kalian sebelum kami mulai ke sesi selanjutnya? Tidak ada. Tugas minggu depan dikumpulnya jam berapa ya? Tugas minggu depan dikumpulnya jam berapa ya? Untuk tugas kelompok 2 ya? Iya. Nah, kelompok 2 ya seperti di Farkat tadi, kumpulnya jam 12 nanti dan akan dipresentasikan besok pada pertemuan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan lagi selain tugas, mungkin tentang materi yang Ibu sampaikan, mungkin kalian ada yang bingung mungkin? Tidak ada? Tidak ada. Oke, sekarang kami lanjut ke tugas kelompok untuk pertemuan ini. Tugas kelompok nggak berat banget, paling cuma kerjaan kuis doang nanti. Nah, kelompok ini akan dibagi 2. Mungkin mulai dari hitungan 1 atau 2. Oke, mulai dari Xiaomi. 1. Ulang. 1. 2, 1. 2.
Oi. Satu. Oke, untuk kelompok 1 akan di sini ya duduknya. Untuk kelompok 2 akan duduk di sini supaya ibu lebih gampang lihat kelompok kalian. Oke, boleh bisa dipindah organisasikan. Ya, kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 1 di sini ya, kelompok 2 di situ. Oke. Hah? Oke ya. Boleh sih. Nah, kami akan main ya sedikit kuis itu tentang petualang rempah-rempah. Nah, cara mainnya gimana? Nah, itu kan kalian akan tadi terbagi 2 kelompok. Masih kelompok akan menjawab pertanyaan-pertanyaan selayaknya kuis ya. Nah, kalian jika benar dapat 10 poin, jika salah kalian kehilangan 1 nyawa dan 1 poin. Oke, udah siap kan semuanya? Oke, semoga kalian perhatikan ya tadi. Oke. Nah, di mana bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia? Di daerah Indonesia. Apakah A di Maluku ataupun B di Malaka? Oke. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Oke, betul di Malaka. Nah, sebagai poin tambahan mungkin karena kelompok 1 nggak sempat dapat ya. Nah, Malaka itu dia mendarat di Portugis, mendarat di Malaka tahun berapa? 15. Nah, 1 poin buat Luput. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini. Nah, kalian bisa lihat penjelasan. Bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia di daerah Malaka pada tahun tadi ada itu pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso Albuquerque. Portugis berhasil menguasai Malaka. Selang setahun selanjutnya, tepatnya pada tahun 1512, Portugis yang dipimpin oleh Albuquerque lagi telah sampai di Maluku. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa tujuan utama kedatangan Portugis ke Indonesia pada awal abad ke-16? Tunggu. Apakah A. menyebarkan agama Kristen ataupun B. mencari rempah-rempah? Kelompok 1. Kelompok 2. Benar. Oke, pencari rempah-rempah. Kelompok yang keduanya sih bener. Aku tulis lagi ya. Kelompok 1, kelompok 2. 10, 20, 11. Salah ya? Kebalik. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, ini penjelasannya. Tujuan utama kedatangan Portugis ke Indonesia pada awal abad ke-16 adalah untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Rempah-rempah seperti cengkeh dan pala memiliki nilai tinggi di Eropa karena digunakan sebagai bumbu penyedap, pengobatan, dan juga pengawet makanan. Serta tepatnya itu Portugis menyebarkan agama Katolik, bukan Kristen saja. Oke, ya. Bagaimana kebijakan Portugis di Malaka mempengaruhi masyarakat lokal? Apakah A. monopoli perdagangan ataupun B. adanya kantor dagang di Malaka? Oke, benar. Oke, ini 21. Oke, kebijakan Portugis di Malaka berdampak pada masyarakat lokal dengan cara mengganggu perdagangan para pelaut
para pedagang Muslim yang diakibatkan oleh Portugis memonopoli perdagangan rempah-rempah. Portugis tidak mendirikan kantor perdagangan di Malaka, tetapi di Maluku, Ambon, dan di Ternate. Oke, bonus poin. Oke, ini analisis kalian, itu pemikiran kalian. Bagi yang menjawab, dapat poin juga. Oke, sebagai seorang pedagang lokal yang terpengaruh monopoli Portugis, strategi terbaik yang akan saya pilih untuk tetap bertahan dalam bisnis adalah gak harus benar, gak harus salah, yang penting jawab. Oke, kelompok 2. Nah, itu menjalin kerjasama dengan Gak salah sih. Oke, apa kelompok 1 ada jawaban juga? Jangan dong, harus lain kan bukan. Hah? Apa? Hah? Hasilnya dibagi dua. Iya ya. Tapi 50% kita 40%. Iya. Segitu. Agak banyak gitu. Oke, karena kedua kelompok udah jawab, jadi jika jawab raih 5 poin. Oke, 6. Nah, ini udah lihat deh skor ini ya. Yang menang itu kelompok 2. Yeay. Jadi yang hadiahnya apa? Hadiahnya sih. Tenang. Kelompok 1 juga dapat. Terima kasih, Bu. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapat dalam pembelajaran hari ini? Profesi kalian apa? Oke. Oke. Terus apa lagi? Ya. Oke. Hah? Benar. Dan udah habis. Oke, pelajaran kami pada pagi ini sudah selesai. Jadi jangan lupa ya untuk kelompok 2 ya, Kayla dan juga teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Itu kalian bahas apa? Sebastian Decano. Oke, astaga. Oke, sekian pembelajaran pada pagi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga jangan lupa kerjain tugas kalian. Oke, terima kasih.